Cek cek. Eh, izin memulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Ika Lestari serta teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 1 Inovasi Pendidikan izin menampilkan presentasi kami terkait inovasi kami dalam penggunaan proses design thinking gitu, dalam pembelajaran. Boleh dilanjut, operator? Anggota kelompok kami sendiri, pertama ada Dewi Rahayuningsih, kemudian Fairuz Syifa Ramadanti, dan saya sendiri Muhammad Hanif Rahman. Boleh dilanjut? Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk fungsi pertama itu mengkaji ide inovatif proses desain thinking. Jadi desain thinking ini pada awalnya diterapkan bagi mereka yang bekerja sebagai desainer ketika mencari solusi dari masalah dengan menekankan pendekatan dari sisi user atau pengguna. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan waktu, ternyata cara ini juga bisa diterapkan di dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Proses ini mendefinisikan kembali sebuah masalah untuk mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang kemungkinan belum terlihat di tahap awal pemahaman masalah. Nah, metode ini merupakan strategi berbasis solusi untuk memecahkan masalah, berkolaborasi, dan memicu kreativitas dari peserta didik. Oke, lanjut. Selanjutnya ada elemen penting yang mendasari metode desain thinking. Jadi di sini ada people centered, yang kedua ada highly creative, yang ketiga ada hands on, dan yang terakhir ada iterative. Jadi people centered itu merupakan metode design thinking merupakan metode design thinking kan merupakan tindakan yang berpusat pada hal yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna. Nah, dalam konteks ini yakni adalah peserta didik. Karena jika kita tidak mengerti apa yang diinginkan oleh pengguna atau peserta didik, metode ini tidak akan berfungsi dengan baik. Prinsip ini dimulai dengan empati dan fokus terhadap riset untuk benar-benar dapat memahami sisi peserta didik. Lalu selanjutnya ada highlight. Untuk menggunakan metode desain thinking ini, kita bisa berkreativitas sebebas mungkin karena tidak ada aturan yang terlalu kaku ataupun baku. Menciptakan atmosfer atau suasana yang terbuka dan menyenangkan sangat penting untuk memproduksi sebuah kreativitas yang lebih berkualitas. Hal ini dapat memberikan kita kesempatan untuk melihat masalah dengan cara yang baru dan berbeda perspektifnya, dan juga memberikan kesempatan untuk memikirkan sebuah solusi yang akan lebih bervariasi. Selanjutnya adalah hands-on. Nah, proses design thinking itu memerlukan pengujian langsung oleh tim desain, bukan hanya membuat teori atau gambaran di atas kertas. Nah, pembuatan prototipe ini dapat dijadikan sebagai metode komunikasi untuk mengetes atau menguji data yang telah dibuat. Meskipun demikian, hanya produk sampel atau ide yang digambar di atas kertas membuat sebuah produk yang kita bisa dilihat dan diraba secara nyata dapat menjadi representasi dari solusi yang akan diciptakan atau yang ingin diciptakan, yang akan memberikan feedback secara langsung. Selanjutnya ada iteratif. Nah, proses design thinking itu adalah proses yang memiliki tahapan yang berulang-ulang atau repetitif untuk melakukan improvisasi agar menghasilkan produk atau aplikasi yang baik sesuai yang dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga kita sudah mendapatkan solusi atau produk dari ide awal. Nah, ini penting untuk terus menentang diri dan menyusun kembali masalah awal. Kemudian lakukan tes lagi, tes terus,
hingga berulang-ulang, sehingga nantinya akan mendapatkan feedback dari tahap tes awal yang nantinya akan membantu untuk lebih yakin bahwa kita telah memberikan solusi yang disukai dan dibutuhkan oleh peserta didik. Selanjutnya ada 5 tahap proses metode design thinking. Jadi proses metode design thinking ini terdiri atas 5 tahap. Yang pertama ada empathize, yang kedua ada define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, dan kelima test. Lalu itu akan dilakukan secara repeat atau berulang-ulang. Yang pertama empathize. Verus, Jadi, suaramu enggak stabil, Verus. Bisa agak ini, Ibu dengarnya sayup-sayup. oh sebentar Bu. Apa sudah lebih jelas? Betul. Bagus. Begini aja, Verus. Bagus nih. Oh Silakan ya, lagi. baik Bu. Saya ulang, maaf. Selanjutnya ada 5 tahap proses metode dari design thinking. Jadi design thinking ini terdiri atas 5. Yang pertama ada empathize, yang kedua define, yang ketiga ideate, yang keempat prototype, dan yang kelima itu test. Selanjutnya tahap ini akan terjadi repetitif atau proses berulang. Jadi empathize itu adalah sebuah cara untuk bisa memberikan solusi terbaik bagi suatu produk. Jadi tahap awal yang harus dilalui dalam pola pikir desain thinking adalah dengan menanamkan rasa empati. Lalu ini kita bisa memahami sebuah kebutuhan, tujuan, ataupun keinginan peserta didik yang biasanya dalam tahap ini harus mampu menahan asumsi terkait keinginan mereka. Nah, sebaliknya, yang perlu dilakukan adalah melakukan riset untuk mengumpulkan wawasan tentang peserta didik dengan melihat dari sisi psikologis dan juga emosionalnya. Yang kedua ada define. Nah, tahap selanjutnya yakni tahap menjelaskan masalah tersebut. Pada fase ini kita mulai mengetahui apa yang menjadi hambatan bagi para peserta didik dari hasil pengamatan yang didapatkan dari tahap empati sebelumnya. Diharapkan di akhir fase kita bisa menggambarkan sebuah ide berdasarkan pandangan peserta didik tersebut melalui produk atau aplikasi yang akan kita buat. Adapun untuk tahapannya bisa saja dengan menuliskan kebutuhan dan menggunakan pengetahuan mengenai kondisi yang sedang terjadi. Selanjutnya ada ideate. Nah, di tahapan ini sudah harus mulai berpikir out of the box untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Adapun berbagai macam teknik menggali ide yang bisa digunakan seperti brainstorm, brainwide, scamper, mind mapping, hingga worst possible idea. Nah, setelah memiliki salah satu dari teknik tersebut, biasanya di akhir fase pada akhirnya hanya akan dipilih atau memilih beberapa ide saja untuk dapat diaplikasikan. Selanjutnya ada prototype. Nah, pada langkah ini biasanya terjadi sesuatu yang penting karena kita akan mencoba mengubah ide yang didapatkan tadi menjadi tiruan produk nyata atau produk uji coba. Pada tahap ini kita akan fokus pada kendala dan kekurangan dari prototipe tersebut. Nah, prototipe ini juga akan terus ditingkatkan, dirancang, diperbaiki sehingga mendekati hasil dari produk yang akan diinginkan. Yang terakhir itu adalah tes. Nah, tahapan terakhir atau tahap tes ini adalah kita akan menguji prototipe itu langsung pada peserta didik. Di tahap ini kita akan melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan prototipe tersebut dan mengumpulkan umpan balik berupa pengalaman mereka menggunakannya. Dengan mengujinya, kita dapat mengetahui terlebih dahulu kekurangan dari produk yang telah dibuat atau dirancang sebelum nantinya diaplikasikan di lingkup pembelajaran kelas. Nah, ini sekaligus menjadi proses terakhir, namun dalam implementasinya kelima tahapan ini akan terus berulang. Pasalnya hasil dari fase modul ini bisa digunakan untuk mendefinisikan masalah-masalah lainnya yang dihadapi oleh para peserta didik. Baik, saya lanjut. Oke, baik. Selanjutnya masih di motif yang sama, lanjut ada mengkaji karakteristik ide inovatif dari proses design thinking. Jadi ini berdasarkan teori difusi inovasi. Yang pertama itu ada keuntungan relatif, lalu ada kompatibilitas, kompleksitas, reliabilitas, dan juga observabilitas atau dapat diamati. Jadi seperti yang kita tahu, kalau keuntungan relatif itu merupakan
merupakan sejauh mana inovasi itu dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Nah, melalui pengaplikasian dan pembiasaan metode proses design thinking kepada peserta didik, maka akan menimbulkan sebuah keuntungan relatif. Karena peserta didik akan tertendensi untuk lebih memahami sesuatu berdasarkan praktik langsung yang bertahap dari pengenalan, pembahasan, hingga penyelesaian masalah yang dapat mempengaruhi kemampuan problem solving serta meningkatkan daya kreativitas baik dari tenaga pendidik maupun peserta didik. Lanjut ada kompatibilitas atau compatibility yang merupakan tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau values, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Jadi di Indonesia ini mungkin jenis metode ini ada yang serupa ataupun yang hampir memiliki konsep yang sama, terutama dengan metode pembelajaran problem-based learning maupun metode direct practice. Namun metode proses design thinking ini merupakan salah satu inovasi metode pembelajaran yang lebih mendetail untuk kategori program pembelajaran melalui pemecahan masalah yang tentunya dapat kemampuan komunikasi serta pengasahan kreativitas dari peserta didik, di mana berkaca dari pengalaman maupun yang terjadi masih banyak lingkup pendidikan Indonesia yang proses ini belum banyak menemukan titik ketercapaian atau keberhasilan yang signifikan. Lalu yang ketiga, kompleksitas atau complexity, yaitu merupakan tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Nah, berdasarkan hasil hipotesa analisa dari kelompok ini, tingkat kesukaran atau kompleksitas dari penggunaan metode inovasi ini terbilang cukup sulit, namun tidak begitu sulit karena memang yang menjadi tantangan ialah bagaimana cara tenaga pendidik atau seorang guru itu mampu menciptakan atau mengembangkan suatu permasalahan yang ada untuk dipecahkan oleh peserta didik agar dapat mengasah dan meningkatkan kreativitas dan daya pikir sosial serta koordinasi mereka. Selanjutnya ada trialabilitas atau trialability yang merupakan yang memiliki arti dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Nah, menurut hipotesa dari kelompok kami, metode proses desain thinking ini ternyata akan dapat dicoba karena sebelumnya metode sejenis atau serupa ini pun sudah pernah diterapkan kepada sebagian besar peserta didik sekolah dasar di Indonesia. Hanya saja, tinggal bagaimana pengembangan metode ini dieksekusikan oleh para tenaga pendidik agar tidak menimbulkan kesan yang monoton, melainkan kesan yang menarik dan menyenangkan. Namun penuh akan pengetahuan dapat mengasah thinking skill peserta didik. Dan terakhir, observability. Memiliki arti mudah tidak hanya diamati suatu hasil inovasi tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisa, proses metode design thinking ini tentunya sangat dapat diamati atau diobservasi baik secara langsung jalan prosesnya serta dapat dievaluasi secara personal dan analitikal oleh tenaga pendidik atau guru terkait selaku pelaku inovasi kepada peserta didik. Bagaimana pengerjaan implementasi metode tersebut berlangsung, dimulai dari penemuan, penganalisaan, pengeksekusian, hingga pemecahan masalah yang diangkat untuk diaplikasikan terhadap objek kreativitas yang akan diasah dan dijelajahi oleh para peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang mengkaji masalah yang melatar belakangi munculnya inovasi penggunaan proses design thinking. Nah, design thinking ini merupakan metodologi desain yang memberikan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah. Pemecahan masalah inilah yang menarik bagi kami untuk membahasnya. Dengan harapan bahwa dengan adanya inovasi ini, maka sistem pendidikan dapat berkembang dan dapat memecahkan permasalahan pendidikan yang ada. Nah, penggunaan proses design thinking ini bertujuan agar peserta didik dapat memecahkan problem solving yang dengan mengasah kreativitas mereka. Inovasi penggunaan proses design thinking ini merupakan strategi berbasis solusi untuk memecahkan masalah, berkolaborasi, dan memicu kreativitas peserta didik. Dikarenakan di sekolah hingga saat ini masih banyak teknik atau metode pengajarannya yang menggunakan cara tradisional atau kuno, yakni dengan metode ceramah.
ataupun di beberapa dan sebagian sekolah dasar sudah memulai mengimprovisasi metode pengajarannya, namun kemampuan siswa dalam problem solving ini masih belum cukup diasah, karena sejatinya di dalam lingkungan hidup ke depannya, dalam situasi atau kondisi apapun, kemampuan pemecahan masalah dalam segala aspek nantinya yang akan membantu mereka untuk menghadapi tantangan dunia ke depannya. Nah, melalui inovasi ini, peserta didik akan diajarkan atau diarahkan untuk mampu mengerti, memahami, serta menguasai suatu materi pembelajaran berdasarkan praktek. Maksud saya berdasarkan praktek atau aplikasi langsung untuk mengasah daya cipta, kreativitas, dan kemampuan problem solving mereka di luar proses peningkatan pengelolaan dan keterampilannya. Nah, keterampilan design thinking ini menjadi penting untuk dipelajari karena terdiri atas urutan langkah proses yang fleksibel dan berulang. Oleh karena itu, penggunaan proses design thinking ini dapat digunakan sebagai alat yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan abad 21, yakni kreativitas. Oke, boleh dilanjut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanif. Pada Hanif, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Dewi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana inovasi dikomunikasikan dan saluran komunikasi yang digunakan, channelnya. Oke. Operator. Oh ya. Jadi dalam penyaluran atau difusi inovasi dan terkait pembelajaran desain thinking ini, beberapa metode yang dapat digunakan ialah dengan melalui rapat antar guru serta komunitas sekolah yang beranggotakan wali murid. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, proses difusi inovasi ini tuh proses kita mengkomunikasikan kepada masyarakat atau khalayak umum gitu ya, melalui saluran dan jangka waktu tertentu di mana inovasi itu bisa diterapkan gitu, di dalam satu sistem sosial. Nah, kemudian difusi ini kan pasti punya hal-hal yang menentukan apakah dapat terjadi dengan baik. Nah, difusi ini dapat dianggap terlaksana dengan baik apabila terjadi pertukaran informasi atau hubungan timbul balik, kemudian juga sifatnya bisa konvergen atau memusat ataupun divergen yang memencar dan berlangsung secara spontan. Nah, komunikasi atau difusi inovasi ini diharapkan itu bisa menimbulkan kesepahaman gitu dalam masyarakat atau warga sekolah. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung oleh saya sendiri, proses difusi inovasi ini dilakukan melalui rapat antara guru serta komite sekolah, di mana rapat guru ini diharapkan dapat persepsi gitu ya, menyatukan kesepahaman antara guru satu sama lain ketika akan menerapkan pembelajaran desain thinking ini, dan juga untuk mengetahui gitu ya kendala-kendalanya atau mungkin opini apakah ada yang setuju, menolak dan sebagainya, itu dimanfaatkan melalui saluran komunikasi rapat guru. Kemudian untuk rapat komite sendiri ini dengan harapan itu melalui wali murid atau orang tua murid gitu ya, supaya wali murid dan orang tua murid juga tidak kaget atau tidak menolak gitu ya. Tidak ada penolakan yang signifikan terhadap inovasi ini, karena ketika kita masih di sekolah dasar gitu ya, peran orang tua itu masih penting gitu ya. Dan apabila dari sekolah, dari rumah atau dari keluarga itu tidak ada pengetahuan terlebih dahulu, tidak ada pemahaman terlebih dahulu, itu bisa jadi orang tua menganggapnya sebagai satu hal yang merepotkan gitu.
ketika ada inovasi pembelajaran seperti ini. Nah, maka dari itu kita juga perlu melakukan penyuluhan kepada komunitas sekolah atau yang berisi wali murid. Nah, sedangkan media massa sendiri untuk menunjang proses difusi inovasi ini antara lain dengan menggunakan media pembelajaran, modul pembelajaran. Nah, jadi melalui tadi yang sudah disebutkan rapat guru itu nanti bisa dibuat suatu modul pembelajaran gitu ya, atau pedoman gitu ya, pedoman ketika akan melakukan inovasi desain thinking ini. Nah, dengan adanya pedoman dari modul ini, nanti diharapkan guru-guru yang mungkin punya latar belakang yang berbeda atau punya sifat yang berbeda dan punya keahlian yang berbeda itu tetap bisa menerapkan inovasi ini. Dan juga dengan adanya standarisasi atau kesepakatan gitu ya, satu kesepakatan gitu ya, yang secara umum dalam bentuk modul, diharapkan nanti inovasi ini bisa untuk diterapkan dengan baik gitu ya. Karena khawatir jika tidak ada kesepakatan, khawatirnya dari guru itu terlalu bingung atau malah menjadi beban untuk guru, sehingga dengan modul ini diharapkan dapat membantu guru itu sendiri. Dan media massa lain yang dapat digunakan ialah media sekolah. Jadi murid-murid pun kita buat familiar gitu ya dengan inovasi ini gitu. Jadi murid-murid pun tahu gitu ya bahwa ada manfaat-manfaatnya dan ada hal-hal yang melatar belakangi desain thinking ini diterapkan, tentu saja dengan sesuai pemahaman mereka, dan juga bisa gitu ya kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk jadi sarana atau wadah bagi siapapun gitu ya, entah itu wali murid atau sesama guru untuk berkomunikasi gitu ya melalui grup WhatsApp gitu ya terkait inovasi ini gitu, bagaimana menerapkannya dan bagaimana orang tua mungkin dari rumah bisa membantu gitu ya kepada siswa gitu untuk lebih memahami pembelajaran melalui desain thinking ini. Boleh dilanjut, operator. Saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang melakukan proses difusi pengomunikasian inovasi penggunaan proses design thinking. Nah, proses difusi inovasi pada penggunaan proses design thinking ini dapat melibatkan beberapa pihak yang berperan dalam pengomunikasian inovasi tersebut. Nah, beberapa pihak yang mungkin terlibat dalam proses difusi inovasi tersebut, diantaranya yaitu pihak akademis, pihak praktisi pendidikan, pemerintah, industri, dan komunitas pendidikan. Nah, pihak akademisi ini merupakan para akademisi atau pengajar dapat berperan sebagai inovator atau pengembangan ide untuk menggunakan proses design thinking dalam pendidikan. Nah, mereka juga dapat menjadi agen difusi inovasi yang menyebarkan gagasan tersebut ke kalangan kolega dan mahasiswa. Yang kedua yaitu praktisi pendidikan. Nah, para praktisi pendidikan ini seperti kepala sekolah, guru, dan staf administrasi juga dapat berperan dalam difusi inovasi ini. Mereka dapat mempelajari dan menerapkan proses design thinking dalam pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan dalam merancang kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah juga dapat menjadi agen difusi inovasi dengan mendukung dan mendorong penggunaan proses design thinking dalam pendidikan melalui program-program pendidikan yang mereka luncurkan. Nah, yang keempat itu ada industri. Nah, industri ini yang bergerak dalam bidang pendidikan juga dapat memainkan peran penting dalam difusi inovasi tersebut. Nah, mereka dapat mengadakan pelatihan, seminar, atau workshop untuk memperkenalkan proses design thinking kepada para praktisi pendidikan.
Nah, yang kelima yaitu ada komunitas pendidikan. Nah, komunitas pendidikan ini seperti organisasi pelajar, komunitas guru, atau kelompok belajar juga dapat menjadi agen difusi inovasi ini. Mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mendorong penggunaan proses design thinking dalam pendidikan atau bahkan menciptakan inisiatif-inisiatif baru yang mengintegrasikan proses tersebut. Oke, boleh dilanjut? Nah, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Hanif. Pada Hanif, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dewi yang sudah menjelaskan pihak-pihak yang akan melakukan kita ketahui gitu ya, menurut teori Rogers gitu ya, ada peningkatan kesadaran dan pengetahuan akan adopsi. Nah, jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya gitu ya, bahwa kita perlu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan inovasi tersebut, supaya sasaran kita atau masyarakat itu lebih mudah untuk menerimanya. Kita membangun familiaritas atas inovasi-inovasi yang akan kita terapkan. Nah, proses dari peningkatan kesadaran ini yang tadi sudah jelaskan itu, yang melalui rapat, melalui diskusi, melalui pemakaian media massa, media mading, dan sebagainya. Dan juga kita bisa gitu ya, sebenarnya sudah dijelaskan Dewi tadi, kita bekerja sama gitu ya, dengan pihak akademisi, pengajar, praktisi pendidikan, kemudian juga pihak yang birokrasi, pendidikan itu di pemerintahan, supaya mendukung gitu ya. Kita meminta dukungan mereka untuk membantu kita melaksanakan penerapan inovasi ini. Kemudian juga dari industri-industri yang ada gitu ya, entah itu industri kreatif yang tingkatnya rendah gitu ya, yang tingkat rumah gitu ya, atau tingkat lingkup kecil, atau industri yang memang sudah terkenal gitu ya di dunia pendidikan, untuk membantu kita dalam proses difusi inovasi ini. Juga komunitas pendidikan gitu ya, yang bisa menjadi contoh gitu ya, atau role model kita dalam menerapkan inovasi pendidikan ini. Nah, tadi ya, kita memaksimalkan di awal proses peningkatan kesadaran dan pengetahuan ini, supaya baik itu sesama guru, wali murid, ataupun murid itu sendiri itu merasa lumrah gitu ya akan kehadiran inovasi ini. Entah itu responnya ada yang menolak, atau kurang setuju, kurang sepakat, atau ada yang suka, itu berlanjut ke tahap berikutnya, yakni tahap proses persuasi, adopsi, atau bujukan. Nah, di sini kita Hanif, sinyal aku nggak bagus ya, Nif. memiliki Hanif, yuk masuk, apakah putus tadi, Nif. ya masuk? Coba diulang lagi tadi, pas itu. Izin menonaktifkan kamera, Bu. Iya, iya. Ya. Oke, tes. Ya, ada. Oke, saya coba lanjut ya. Nah, jadi dalam proses bujukan atau persuasi ini, kita yang melihat gitu, apakah entah dari sesama guru atau wali murid, atau dari tadi ya pihak-pihak yang kita ajak gitu ya untuk menjadi saluran komunikasi kita gitu, apakah dari mereka tuh ada penolakan dan sebagainya, responnya seperti apa gitu dalam menanggapi inovasi ini. Nah, nanti kita dengan melihat dan juga meninjau gitu ya, melakukan penggalian gitu ya, apa sih respon dari mereka, dan apa yang membuat mereka keberatan, atau tidak suka, atau kurang sepakat, atau kurang setuju, atau apakah mereka punya saran atau hal yang bisa mengimprove penerapan ini gitu, supaya inovasi ini bisa lebih diterima lagi oleh mereka gitu ya. Nah, itu
dari tahap persuasi ini, maka kita akan berlanjut ke tahap berikutnya gitu. Jadi keputusan. Nah, keputusan adopsi inovasi ini tentu saja kita berharapnya 100% ideal gitu ya. Namun karena tadi kita sudah melalui proses persuasi, ya mungkin akan ada titik-titik di mana itu perlu penyesuaian sedikit gitu ya. Tapi tidak mengubah gitu ya dari tujuan awal design thinking yang kita terapkan gitu ya. Kita juga menjelaskan gitu ya, jika mereka melihat satu hal yang kurang atau penolakan, kita menjelaskan juga bahwa itu bisa diatasi gitu ya. Itu ada solutifnya gitu, apa yang mereka tolak dari apa yang mereka tolak itu. Nah, kemudian dari proses implementasi adopsi ini ya kita menerapkan gitu ya. Yang tadi seperti saya jelaskan juga, kita menyediakan modul ini ya untuk inovasi ini supaya setiap guru tuh lebih mudah gitu ya untuk menerapkan inovasi ini dan tidak bingung gitu ya, bagaimana cara menerapkannya dan ada kesatuan gitu ya dalam menerapkannya juga. Nah, terakhir dari konfirmasi adopsi ini ya kita melakukan refleksi gitu ya, melakukan konfirmasi gitu. Apakah inovasi yang kita terapkan ini itu terlaksana secara penuh gitu di masyarakat. Tadi kan kita sudah melakukan implementasi, dan apakah ini tuh bisa berjalan dengan lancar gitu ya? Atau mungkin macet di beberapa guru atau murid gitu ya, tidak bisa menerapkan inovasi ini, dan kita nanti di situ melihat itu ya, apakah memang inovasi ini untuk sebagian tidak bisa dilaksanakan atau sebenarnya masih bisa, cuman butuh tahap proses persuasi lagi yang lebih lama gitu dibandingkan sekitarnya gitu yang sama. Nah, mungkin itu terkait analisis proses adopsi inovasi yang akan dilakukan oleh agen baru. Boleh lanjut, operator? Baik, mungkin itu pemaparan dari kelompok 1 terkait inovasi di